Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum survei tanah, erosi dan perencanaan konservasi, acara pertama mengenai klasifikasi tanah. Di sini kita akan pelajari bagaimana klasifikasi tanah menggunakan soil taxonomy atau USDA dan sistem WRT. Jadi di sini ada dua tujuan. Yang pertama melakukan identifikasi lapisan tanah dan menentukan sistematika klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah pemberian nama satuan-satuan tanah menurut tingkat kategori tertentu dan berdasarkan sifat-sifat yang mencirikan atau sifat diagnostik yang ada pada tanah. Klasifikasi tanah ini memiliki banyak manfaat, baik untuk pemetaan, inventarisasi, hingga perencanaan manajemen lahan. Ini adalah referensi wajib yang harus teman-teman baca dan pahami. Silakan diunduh dan dipelajari. Sekedar informasi, kedua sistem ini sudah mengalami beberapa kali revisi. Untuk soil taxonomy, yang terbaru adalah tahun 2014, sedangkan yang WRB, yang terbaru itu tahun 2015. Saya akan mulai dari soil taxonomy. Sistem soil taxonomy merupakan sistem yang baru dikembangkan oleh soil survey staff dari USDA. Ada dua hal penting dalam klasifikasi sistem ini. Pertama, penentuan berbagai macam kelas dalam sistem ini adalah sifat tanah seperti aslinya yang terdapat di lapangan, yaitu sifat yang dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, nomenklatur digunakan berdasarkan pada ciri pokok tanah yang bersangkutan. Jadi, soil taxonomy ini punya 6 tingkatan. Yang paling rendah adalah order atau ordo, sedangkan yang tertinggi adalah series. Semakin ke bawah jumlahnya itu semakin banyak. Jadi misalnya ordo ini jumlahnya ada 12, suborder ada lebih dari 60. Kalau series jumlahnya bahkan ada puluhan ribu. Tapi tenang aja, yang wajib kalian hafalkan hanya ordo saja. Ada beberapa langkah untuk mengklasifikasi tanah dengan sistem USDA. Pertama, pertimbangkan karakter lingkungannya. Misalnya tanah di bentang lahan vulkanik pasti berbeda dengan di kars. Kedua, deskripsikan profil tanahnya. Dilihat apakah ada lapisan yang kaya bahan organik, perhatikan warnanya, struktur tanahnya seperti apa, dibatasi horizonnya. Yang ketiga, tentukan apa epipedon dan endopedonnya. Untuk tahap ini biasanya sudah dibutuhkan data laboratorium per sampel tanah supaya deskripsinya lebih akurat. Yang keempat, tentukan rezim kelembaban dan suhu tanahnya, masuk ke kategori yang mana. Ini biasanya dibutuhkan untuk klasifikasi pada tingkat subordo atau grade group. Terakhir, tentukan klasifikasinya dimulai dari taksa ordo. Horizon penciri di soil taxonomy terbagi dua, yaitu epipedon dan endopedon. Epipedon biasanya ditemukan di lapisan permukaan tanah dan warnanya cenderung gelap. Pembagiannya ada 8 ya, seperti ini. Kemudian endopedon itu sama dengan subsurface horizon, tapi bisa saja dia terekspos ke permukaan karena faktor penggalian misalnya. Pembagiannya ada 20. Lalu ada juga ini rezim kelembaban tanah dan temperatur tanah seperti ini. Teman-teman seharusnya sudah pernah mempelajari di ilmu tanah ya, sehingga kita tidak mengulang lagi. Tapi kalau lupa silahkan dibuka lagi buku referensinya. Nah, ordo tanah itu terbagi menjadi 12 ya. Ini misalnya gelisol, dia memiliki permafrost atau lapisan es permanen. Kemudian ada histosol, dia memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Hingga entisol, ini merupakan tanah muda atau belum ada perkembangan yang signifikan. Ini wajib teman-teman hafalkan ya. Kemudian pada penamaan tingkat subordo hingga ke bawahnya, itu ada semacam ini ya, penyingkatan nama di ordonya. Misalnya alfisol itu disingkat dengan alf, andisol dengan an, aridisol dengan it, dan sebagainya. Nanti kalian akan lebih paham setelah melihat contoh. Nah, ini contohnya.
untuk penamaan tanah, klasifikasi soil taksonomi dari ordo sampai subgroup saja ya. Jadi batas-batas horizonnya sudah ada ya di sini. Dan misalkan ini sudah ada data karakteristik tanah yang lengkap. Jadi ordonya itu masuk ke alfisol karena misalnya dia punya kejenuhan basah yang tinggi dan kadar clay-nya juga tinggi. Kemudian pada suborder dia masuk ke udalf karena punya kelembapan rezim kelembapan tanah udik. Lalu di grid group tergolong ke hapludalf. Sementara subgrupnya masuk ke molik hapludalf. Sebenarnya masih ada family dan series ya untuk strukturnya. Tapi kali ini kita tidak akan mempelajari sampai ke sana. Kita sampai subgroup saja ya. Mungkin teman-teman akan bertanya, dari mana kita tahu ada nama Dalf, Hapludalf, dan Molik Hapludalf? Nah, jawabannya ada di buku panduan soil taksonomi. Jadi langkah pertamanya kita tentukan dulu ya ordernya masuk ke kategori apa. Kita akan masuk ke chapter 4. Nah, itu soil order. Jadi kita mulai dari Galisol ya. Nah, coba dilihat apakah karakteristik tanah tersebut sesuai atau tidak di Galisol. Misalnya soil that have permafrost atau illic material. Dari data tadi kita misalkan tidak melihat evidence ada permafrost atau gelik material. Jadi dia tidak termasuk ke Galisol. Kemudian secara berurutan kita ke histosol. Lihat apakah sesuai atau tidak karakteristik ini. Lalu kalau masih tidak sesuai, kita lanjut lagi ke spodosol dan seterusnya hingga kita menemukan karakteristik yang sesuai. Jadi kita percepat tadi jawabannya adalah alfisol ya. Misalkan dia memiliki horizon argilik dari data tersebut. Setelah menentukan ordo, kita tentukan subordonya. Jadi tadi kita sudah menentukan ordonya adalah alfisol, kita akan menuju ke chapter 5 ya. Jadi sini sudah mudah sekali sudah ada headingnya, tinggal kita klik saja. Nah ini key to suborder. Jadi setiap ordo ini punya key to subordernya ya. Jadi kita di chapter 5 adalah alfisol. Nah, kita bisa melihat ada 5 kemungkinan suborder. Ada aqualf, krialf, sampai udalf. Jadi caranya sama seperti tadi ya. Dimulai dari aqualf secara berurutan. Kalau tidak sesuai, kemudian ke krialf dan seterusnya. Jadi tadi kita jawabannya adalah udalf. Jadi itu order alfisol, artinya dia tidak sesuai untuk teralf, ustalf, krialf, dan aqualf. Lalu kita tentukan grid grupnya masuk kemana. Nah, caranya gampang ya. Kita manfaatkan find, jadi atau Ctrl F. Kita ketik udalf. Nah, ini sudah ada key to grid groupnya. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat apakah dia cocok ke Naturudalf atau Verudalf dan sebagainya. Kita percepat. Tadi jawabannya adalah Hapludalf. Jadi dia juga ini ya, tergolong ke order ya. Order udalf. Artinya dia tidak sesuai untuk karakteristik udalf yang lain. Jadi punya karakteristik tersendiri. Lalu setelah kita tentukan grid groupnya, kita tentukan subgroupnya masuk kemana. Jadi sama ya, kita manfaatkan find, kita ketik Hapludalf. Nah, ini sudah ada itu subgroupnya. Jadi ada litik Hapludalf, cukup banyak ya.
kuartik, dan sebagainya. Kita lihat satu persatu apakah sesuai atau tidak secara berurutan. Kita percepat lagi. Jadi tadi jawabannya adalah ini ya, Molik Haprudalf. Itu order Haprudalf yang memiliki Pipedon Molik atau memiliki mineral soil meet all the color requirement for a Molik Pipedon after mixing. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk menentukan klasifikasi tanah dari ordo sampai subgroup. Selanjutnya kita akan menuju klasifikasi yang selanjutnya adalah World Reference Base atau WRB. Sistem ini berasal dari FAO ya. Jadi ada beberapa prinsip utama juga. Yang pertama, klasifikasi tanah didasarkan pada diagnostik horizon, properties, dan material. Jadi sama-sama menggunakan horizon penciri seperti soil taksonomi, tapi ada sedikit perbedaan. Pemilihan karakteristik diagnostik memperhitungkan pemilihan karakteristik diagnostik memperhitungkan hubungannya dengan proses pembentukan tanah. Nah, pemahaman tentang proses pembentukan tanah ini berkontribusi pada karakterisasi tanah yang lebih baik. Dan sedapat mungkin pada tingkat generalisasi yang tinggi, kenampakan penciri dipilih pada yang penting ya untuk pengolahan tanah. Kemudian yang membedakannya dengan sistem SDA adalah parameter iklim itu hanya sebatas faktor pembentukan tanah. Jadi tidak menjadi karakteristik tanah. Sistem WRB juga punya tingkatan ya seperti soil taksonomi. Tapi perbedaannya kita tidak mengenal ordo, subordo, dan kawan-kawannya. Di tingkat pertama adalah reference soil group atau RSG dan qualifier di tingkat kedua. Pada sistem ini beberapa nama itu menyerupai soil taksonomi. Beberapa juga diambil dari nama klasik Rusia dan Eropa, dan yang lainnya yang sudah disintesis. Ini berfungsi sebagai penyebut umum untuk komunikasi di tingkat internasional. Jadi secara umum ada 3 tahapan utama dalam klasifikasi tanah WRB. Yang pertama kita harus mendeteksi terlebih dahulu horizon pencirinya, sifat penciri, dan material penciri. Setiap karakteristik penciri ini ada beberapa jenis lagi dan cukup banyak ya sebenarnya. Nanti silakan dibaca di panduan WRB. Dan di sini kita tidak mengenal epipedon, endopedon, atau rejim suhu atau rejim kelembaban ya. Kedua, tentukan reference soil group-nya. Di sistem ini RSG ini jumlahnya ada 32 dan setiap RSG juga punya karakteristik unik. Setiap profil tanah punya satu RSG. Setelah itu, tentukan qualifier-nya. Qualifier terbagi 2, ada yang prinsipal dan suplementari. Apa perbedaannya? Prinsipal itu ditambahkan sebelum nama RSG. Jadi dia sebelum nama RSG dan tanpa kurung dan koma untuk tata cara penulisannya. Lalu urutannya itu mengikuti list ini ya, tabel ini. Yang paling atas adalah yang paling berdekatan dengan RSG. Sementara suplementari itu ditambahkan sudah nama RSG. Pakai koma dan ada kurung. Urutannya dari kiri ke kanan itu berdasarkan huruf abjad. Jadi kalau nanti kita akan lihat contohnya. Untuk tabel ini coba perhatikan untuk RSG kalsisol. Jadi ada beberapa potensi prinsipal qualifier dan suplementari. Misalkan untuk prinsipalnya ada petrik, leptik, gipsik, dan sebagainya. Kalau suplementari ada albik, arenik, klaik, arik, dan sebagainya. Jadi ini bisa ditemukan di chapter 4 ya, buku panduan WRB. Sedangkan untuk apa definisi dari petrik, leptik, albik, dan sebagainya itu teman-teman bisa lihat di chapter 5 buku panduan WRB. Jadi sudah ada definisi-definisinya juga.
Nah, ini adalah contoh untuk WRB. Misalnya kita punya data lapangan dan laboratorium dengan hasil berikut ya. Jadi sudah ada data lapangan, field description, dan analisis laboratorium. Nah, kita sudah meng-highlight karakteristik penciri dari profil tanah tersebut yang di bold ini. Nah, lalu kita sudah menentukan dari hasil tersebut kita simpulkan RSI-nya adalah Ruvisol. Karena misalnya dia terdapat argik horizon dan kejenuhan basah yang tinggi dari profil tanah tersebut. Lalu prinsipal qualifiernya ada albik dan stagnik. Jadi prinsipal itu diletakkan di sebelum ini ya, sebelum RSI. Jadi ada albik dan stagnik tanpa koma dan tanpa kurung. Misalnya dia albik karena ada warna cerah, kemudian stagnik itu karena ada karakteristiknya berupa mottling. Sementara untuk supplementary qualifiernya ada clayic, cutanic, differentic, siltic. Jadi ini juga berdasarkan karakteristik tertentu ya. Nah, ini untuk tabel visualnya. Kalau kita lihat, tadi namanya berurutan ya. Untuk principal qualifier yang paling atas itu adalah yang paling terdekat dengan RSI. Jadi albik, stagnik, Ruvisol. Jadi di sebelah kiri Ruvisol adalah stagnik dulu, kemudian baru albik. Lihat sebelumnya ya. Jadi berurutan itu. Sementara untuk supplementary qualifiernya ada arenic, clayic, siltic, cutanic, dan differentic. Nah, untuk penamaannya itu berdasarkan huruf abjad. Jadi dimulai dari C dulu ya. C ada dua, C cutanic dan clayic. Kita pilih yang paling berurutan adalah clayic, CL. Dan paling terakhir adalah siltic. Sebenarnya masih ada ini ya, penamaan tanah pada kategori qualifier yang lebih rinci, tapi kita tidak mempelajarinya untuk sekarang. Jadi kalau teman-teman mau mempelajarinya, silakan dibaca sendiri di buku panduan klasifikasi WRP untuk menambah wawasan. Kita akan menuju hasil praktikum. Hasilnya adalah tabel identifikasi dan klasifikasi tanah menurut sistem WSDA dan WRP. Nanti ada 10 contoh gambar profil yang harus teman-teman identifikasi. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini kita sudah ada gambar profil tanah, kemudian sudah ada nama-nama horizonnya dari profil tanah ini. Jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah pertama, silakan dibatasi horizonnya dari nama-nama ini. Contohnya, yang paling atas misalnya P, mungkin di bawahnya BW2, terus di bawahnya C, dan seterusnya. Itu ya, contohnya. Kemudian yang kedua, deskripsikan epipedonya seperti apa, berdasarkan judgement teman-teman, meskipun datanya ya sangat terbatas ya. Ketiga, sebutkan klasifikasinya apa menurut USDA dan FAO. Nah, untuk USDA cukup di tingkat ordo, sedangkan di FAO cukup di tingkat RSG saja. Lalu berikan alasannya kenapa. Ini gambar kedua, ada 10 ya. Ya, sekian materi kita hari ini. Selamat mengerjakan. Dengan malu bertanya kepada asisten jika ada yang masih bingung. Dan pelajari kedua referensi panduan tadi dengan cermat. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.